Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah SPD, saya guru di SMA Negeri 1 Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Itu kenapa itu yang belakang? Sakit? Pusing? Pusing mikirin kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran saya absensi terlebih dahulu. Adelia Rahma Putri. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Dimana pada hari ini kita akan menentukan yang pertama golongan dan periode pada suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur, kita mengulas kembali. Kemarin sebelum kita masuk materi ini, berarti kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sebelum ini kita belajar namanya sistem periodik unsur, di mana kita belajar tentang sejarahnya terlebih dahulu, sejarah sistem periodik unsur. Baru nanti kita mengenal namanya ada apa aja. Kalau dalam sistem periodik unsur, masa atom, periode dan golongan. Nah, nanti dibahas lagi di materi hari ini. Kemudian sebelumnya kalian ciri khas dari suatu unsur adalah nomor atom. Jadi kekhasan ini juga berakibat pada konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron suatu unsur berhubungan dengan posisi suatu unsur dalam tabel periodik unsur dengan memperhatikan kulit dan elektron valensi dari konfigurasi elektron. Tahu gambar apa ini? bangunan seperti gerbang, rumah dan gapura. Nah, kalau misalkan kalian pergi ke suatu tempat atau misalkan ke rumah saudara kalian yang jauh, tidak di Pamotan ya khususnya ya. Kalau tidak di Pamotan, kalau di Pamotan kan kalian sudah mengenal jalannya. Nah, kalau ke rumah saudara kalian yang paling jauh lah, katakanlah. Nah, bagaimana cara kalian mencari letak rumah saudara kalian? Caranya bagaimana?
Sherlock, Google Map. Nah, kalau Google Map itu berarti butuh apa? Masa nggak langsung Google Map? Internet, Jaringan HP. internet, HP. Alamatnya harus tertera apa? Jalan, RT, RW, RT, RW atau desa. Nah, kalau kita mau mencari alamat kan bisa jalan, RT, RW, kemudian desanya. Nah, hubungannya apa, Bu? Hubungannya sama saja. Nah, nanti kita akan bahas hubungannya dengan materi ini apa. Yang sebelah kiri kalian gambar apa? Perhiasan. Perhiasan. Perhiasannya terbuat dari apa? Emas. Yang sebelah kanan? Logam, aluminium. Perabotan rumah tangga terbuat dari aluminium. Oke, kalau dalam sistem periodik unsur emas di sini ada lambangnya tidak? Ada apa? Aurum. AU. Pintar sekali. Iya, kalau emas dalam sistem periodik unsur kita singkatnya AU simbolnya. Kalau namanya adalah aurum. Kalau yang sebelah kanan ini katanya tadi terbuat dari aluminium. Aluminium apa? AL. Ya, AL, benar ya? AL. Nah, sifat dari masing-masing ini kan berbeda, maupun dari AU atau AL. Nah, letaknya bagaimana kalau dalam sistem periodik unsur? Dalam satu kotak sama atau berbeda? Berbeda. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Beda ya. AL dan AU terletak di letak yang berbeda. Kemudian gambar yang sebelah kiri. Ini nomor atomnya berapa? Gini dulu. 6. Ini berdasarkan kalau kita lihat struktur atomnya berdasarkan pendapatnya siapa? Atom Bohr. Oke, nomor atomnya adalah yang sebelah kiri 6, yang sebelah kanan ada 8. 6 ini punyanya siapa kira-kira? Punyanya kulit terluar. C ya, karbon ya. Yang sebelah kiri C dengan nomor atom 6, yang sebelah kanan O. Nomor atomnya adalah 8. Diperhatikan lagi SPU-nya, letaknya bagaimana? Sama atau beda? Dalam satu kotak atau berbeda? Berbeda. Tadi AL dan AU terletak pada kotak yang berbeda. Kemudian untuk yang atom C dengan atom O juga terletak pada letak yang berbeda atau tidak dalam kotak yang sama. Kira-kira kalau kita lihat dari keduanya, bagaimana cara kalian mencari letak unsur dalam sistem periodik unsur? Kalau kalian mengatakan tadi bisa berbeda letaknya karena tadi lihat tabel periodik unsurnya bisa terlihat langsung, oh letaknya berbeda, tidak dalam kotak yang sama. Kalau kembali lagi tadi kalau kita mau cari alamat kan harus tahu RT RW-nya, kemudian jalannya jalan apa atau desanya desa apa. Nah, kalau dalam sistem periodik unsur untuk mencari letak unsurnya kira-kira dengan cara apa? Walah, sudah bisa semua ya. Mencari konfigurasi elektronnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara mencari letak unsur dalam tabel periodik unsur dengan cara kita mendiskusikan bersama-sama dengan teman-teman kalian bagaimana cara mencarinya. Oke, sebelumnya kemarin sudah saya bagi
bahan ajarnya di Google Classroom, kemudian kelompoknya sudah saya bagi. Kita berkelompok dulu sesuai kelompoknya, nanti biar lebih enak untuk diskusinya. Oke, kemarin kelompoknya berarti ada 6 kelompok, silahkan sesuai kelompoknya langsung berpindah tempat agar bisa langsung diskusi. Oke, silakan. Kelompok satunya sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah dapat semua? Nah, silakan kalian isikan mulai dari awal. Di situ tertulis namanya, nanti ditulis semua. Kemudian nomor absen, kelas, dan kelompoknya. Dari awal ya. Kemudian silakan nanti kalau butuh referensi bahan ajarnya di Google Classroom dibuka terlebih dahulu. Buku paketnya juga silakan dibuka, maupun bahan ajar online-nya. Oke, bisa dimulai langsung diskusinya, mulai dari awal. Pengisiannya dari tabel 1 sampai yang terakhir. Ini satu kelompok, hadapnya ke belakang biar enak. Yang satu kelompok langsung berhadapan-hadapan saja biar bisa diskusi langsung ya. Langsung diisikan. Semangat, Lis. Saya antaranya yang ini ini benar ini apa? Ini benar kan? Tapi pakai ini. Ya ada. Biasa saja. Langsung diisikan aja. Itu baca sama atau tidak? Ya, langsung diisikan yang sudah. Kelompok 6. Iya. Langsung diisi. Gimana? Iya, isinya langsung di yang titik-titik ya. Nanti mau Apa mau cari apa ini? Hmm. 8B subkulitnya apa? Ini kan berarti kayak yang di atasnya.
Berarti kalau ini kamu bisa menjawab 6A, elektron valensi menempati subkulit NS2 NP4. Kalau 8B berarti menempati subkulit apa? Di bahan ajarnya ada, buka aja di Classroom. Kalau menentukan jumlah kulit dari suatu atom menggunakan konfigurasi elektron kuantum itu bagaimana? Mana-mana? Kan kalau atom Bohr kan jumlahnya konfigurasi berapa, kalau atom kuantum itu Pakai apa? Kamu bisa menjawab ini dapat 2 dari mana? Jumlah kulitnya. dijadikan atom Bohr tadi kan. Oh, kamu jadikan atom Bohr. Kalau berdasarkan mekanika kuantum kira-kira dilihat dari apanya? Terakhir yang ini konfigurasi terakhirnya Terakhir? Terakhir atau apa? terbesar. Nah, kan bisa menjawab ini 2. Ini kan contohnya 2. Padahal ada kulit itu yang mana sih? Satu. Nah, ini kan berarti angkanya ini loh. 1, 2. Yang paling besar yang mana? Nah, itu sebagai jumlah kulitnya. Tuh. Itu kan berarti harus pakai caranya dulu. Dari yang diketahui kan sudah bisa. Nanti mencocokkannya baru harus dilihat ini. Sudah sampai kesimpulan? Sudah. 5 menit lagi ya. Karena sudah selesai mengisi LKPD-nya, silakan nanti ada yang mempresentasikan, kemudian yang duduk di tempat atau yang tidak presentasi silakan nanti mempersiapkan pertanyaan atau menanggapi temannya yang sedang presentasi. Jika ada kelompok yang berbeda jawabannya silakan angkat tangan ya. Jangan lupa sebutkan nama dulu, kemudian nomor absen sebelum bertanya atau sebelum menanggapi pertanyaan. Kemudian yang presentasi silakan perkenalan dulu namanya. Kemudian ketika mau menanggapi temannya yang memberikan pertanyaan, silakan dijawab dulu namanya siapa untuk menanggapi dari pertanyaannya siapa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan yang presentasi kelompok mana dulu? Ya, angkat tangannya. Kelompok 6. Ya, kelompok 6 silakan presentasi dulu. Yang lainnya silakan diperhatikan
pertanyaannya, kemudian dari hasil diskusi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Linda Uktarina, absen 14. Perkenalkan, nama saya Nur Rashidah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Septi Ika Handayani, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nimatul Arifah, absen 22. Unsur C mempunyai nomor atom 6, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Jumlah elektron valensinya yaitu 4. Jumlah kulitnya 2, periodenya 2, golongannya 4A. Unsur CE mempunyai nomor atom 58. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan 4f2. Jumlah elektron valensinya yaitu 4, jumlah kulitnya 6, periode 6, golongannya 5B. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sudah. Sudah. Ditanyai temannya, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Sebutkan nama dulu. Nama saya Neliza Ratun Naimah, absen 25, kelompok 4. Ingin bertanya bagaimana bentuk konfigurasi elektron menggunakan gas mulia pada unsur 58 CE. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nelly. Golongan unsur CE yang mempunyai nomor atom 58 jika dijelaskan melalui gas mulia ini Xe 6s2 4f2. Bagaimana Nelly? Sudah? Sudah. Bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya satu lagi. Ya. Bu, saya izin menambahkan, nama saya Lisa Olivia, saya dari kelompok 1. Izin menambahi konfigurasi elektron dari unsur CE yang memiliki nomor atom 58, yaitu Xe, 4f2, 5d10, dan 6s2. Terima kasih. 4f2, 5d10, terakhir 6s2. Jawab lah. Oke, silakan bisa dijelaskan. Iya gini, mana itu Dijawab aja. nomor atomnya 64 nih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Dari Mbak Lisa Olivia. Xe mempunyai nomor 54. Setelah 54, 6s2, ini 2, 4f2, 2. 54 ditambah 2 ditambah 2, jumlahnya ada 58, yaitu nomor atomnya Ce. Sudah ya? Ya. Nanti saya tambahkan. Ya. Diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Diskusinya sudah berjalan dengan baik. Saya akan menambahkan beberapa saja. Tadi ada pertanyaan yang belum
terjawab ya. Oke, saya akan menambahkan yang pertanyaan terakhir dari Suyin tadi. Kenapa CE di sini dia berada di golongan 5B, padahal katanya kalau dia di blok F harusnya golongannya ada apa aja? Lantanida sama actinida. Di sini yang terakhir konfigurasinya adalah di 4F2, artinya dia berada di blok F, atau yang terakhir dia di F. Kemudian kalau kita berada di blok F, pilihannya hanya 2 golongan, yaitu lantanida golongannya dan actinida ini. Nah, kalau lantanida itu dia berada di periode berapa? 5, 6, periode 6. Kalau actinida periode 7. Maka kalau dilihat di sini CE dia periodenya 6, maka golongannya harusnya apa? Lantanida, bukan golongan 5B. Ini kurang tepat ya. Harusnya dia berada di golongan lantanida. Kemudian tadi menjawab yang pertanyaannya dari, saya akan menambahkan dari Lisa, yaitu gas mulia tadi ada, ini sudah betul, XE 6S2 4F2. Karena XE kalau kita lihat dari konfigurasi gas mulia yaitu dimulai dari HE, NE, AR, KR, XE, RN. HE berapa? 2, 10, 18, dan 6, 54, 86. Oke, kulitnya kita tulis dulu biar tidak bingung. Oke, untuk konfigurasi 58 lebih dekat ke yang mana? XE, maka kita tuliskan XE. Kemudian konfigurasi selanjutnya adalah ketika XE di kulit ke-5, maka konfigurasi selanjutnya ada di kulit ke-6. Kulit ke-6 di awalnya adalah 6S2. Baru kan di sini 54, 6S2, setelah 6S2 apa? 4F2. Kekurangannya berapa? Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tadi sudah ya. Kemudian untuk mencari golongan tadi dari jumlah elektron valensinya. Jadi dihitung dulu jumlah elektron valensinya, baru ditentukan golongannya. Dari yang kalian diskusikan, apa yang dapat kalian simpulkan? Satu dulu, satu anak dulu, angkat tangannya. Oke, ya. Lisa. Ya. Satu logam, metaloid, 3 non logam. Ada yang lain? Iya. Jumlah kulit atau nilai F yang besar menunjukkan periodenya. Jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan suatu unsur. Sudah? Tadi Lisa menjawab atau bisa menyimpulkan bahwa golongan itu ada golongan logam, non logam, sama metaloid. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Apa? Kesimpulan yang dapat kalian ambil hari ini. Nah, kalau kalian mau menentukan letak suatu unsur, tadi berarti butuh apa aja? Nomor atom, kemudian elektron valensi. Berarti kalau elektron valensi untuk menentukan
Golongan. Periode. Untuk menentukan golongan dan periode, tadi kalau golongan butuh namanya elektron valensi. Kalau periode jumlah kulit. Nah, jumlah kulit sama elektron valensi bisa didapatkan ketika apa? Kalian tahu apa? Nomor atom. Nah, konfigurasi elektron. Setelah kita tahu nomor atomnya, bisa kita konfigurasikan, baru nanti kita cari golongan elektron valensinya, jumlah kulitnya untuk menentukan golongan dan periodenya. Baru tahu letak unsurnya di sebelah mana, golongan mana. Kemudian untuk golongan dibagi menjadi berapa? 3. Golongan apa aja? A atau golongan utama, kemudian golongan B atau golongan B, gas mulia, transisi. Kemudian transisi itu ada 2, yaitu lantanida dan aktinida. Itu maksudnya transisi apa namanya? Transisi dalam. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian tadi sudah ya. Berarti yang terakhir untuk menentukan golongan, yang terakhir adalah kalau di situ tertulis pada golongan 8B, elektron valensinya menempati subkulit apa aja? Subkulit? Ya. Gimana? Lebih keras lagi Hazimah? Subkulit 1 D6NS2, subkulit 1 D7NS2, dan subkulit 1 D8NS1. Ya. Subkulitnya adalah N-1, D6NS2, N-1, gini ya, N-1 D6NS2, kemudian N-1 D6NS7, N-1 D6NS8. Kalau kita jumlahkan elektron valensinya di sini adalah 8, kemudian 7 ya. Iya. 8, 9, 10 masuknya ke golongan 8B semuanya. Oke. Sudah selesai, kita simpulkan. Kemudian terakhir. Oke. Silakan dibuka gadgetnya dulu. Sudah? Kodenya, silakan dimasukkan kodenya. Pertama kalian tuliskan menti.com, sudah menti.com ya. Menti.com. Kodenya yang paling atas. Namanya nama sendiri-sendiri ya, nama lengkap. Nah, itu submit. Sudah. Kodenya yang paling atas 1732 6537. Oke, submit. Oke, namanya ditulis nama lengkap. Sudah? Iya. Nunggu teman-temannya masuk dulu. Baru berapa anak itu? 14 anak. Sudah? Sudah, dimulai ya. Oke, waktunya 2 menit.
Kalau sudah langsung diisikan saja. Ya, jawabannya belum ada yang masuk? Sudah? Sudah? 30 detik lagi. Sudah semua? Sambil dituliskan di kertasnya ya. Oke, jawabannya ya, jawabannya aja sesuai jawaban kalian. Jawabannya C. Yang terakhir silakan dibuka home feedbacknya. Oke, silakan di-scan kalau lama kalau diketik kelamaan di-scan aja. Ya, silakan di-scan. Bisa langsung diisikan. Udah. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, terima kasih hari ini yang telah mengikuti pembelajaran. Kalian tadi sudah diskusinya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk minggu depan jadwalnya adalah kita belajar tentang ikatan, belum ikatan ya, masih di sifat periodikan unsur. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.